mewujudkan masyarakat multikultural dalam hubungan antar kelompok dalam masyarakat, bermunculan sejumlah sikap negatif terhadap anggota maupun kelompok lain. Ada juga beberapa bagian prasangka. Prasangka merupakan sebuah sikap yang bersifat negatif yang ditujukan pada anggota-anggota beberapa kelompok. Jika seseorang memiliki prasangka terhadap orang lain, maka prasangka tersebut muncul dari individual dalam kepribadian, masa lalu, perilaku, atau kebiasaan yang negatif. Nah, prasangka sering mewujudkan terjadinya bermusuhan atas dasar dugaan bahwa suatu kelompok yang kurang menyenangkan. Contoh-contohnya, yang pertama ada pandangan laki-laki bahwa perempuan adalah individu yang sukar mengendalikan emosi dan cerewet. Yang kedua, pandangan orang kulit putih di Amerika Serikat bahwa orang kulit hitam cenderung berperilaku kasar. Nah, yang ketiga ada stereotip, adalah erat kaitannya dengan prasangka. Orang yang menganut stereotip tertentu mengenai kelompok lain cenderung berprasangka. Stereotip juga citra yang kaku mengenai suatu kelompok yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Stereotip mungkin ada benarnya, namun tidak seluruhnya akan benar. Stereotip muncul karena sifat terlalu menyederhanakan dan tidak peka terhadap fakta objektif. Contohnya ada kaum perempuan dianggap lemah karena perbedaan fisiknya dengan laki-laki. Dan yang kedua contohnya anak jalan yang diidentifikasi dengan kejahatan, kenakalan, dan masa depan yang sangat suram. Di sini saya akan menerangkan tentang sekisme. Para penurut ideologi ini percaya bahwa dalam hal kecerdasan dan kekuatan fisik, laki-laki melebihi perempuan, atau bahwa perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki. Atas dasar ideologi ini dilakukanlah diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya, menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang memerlukan kecerdasan atau kekuatan fisik dan lebih membutuhkan kecermatan atau emosi. Sarwito W. Sarwono 2012 menambahkan bahwa diskriminasi juga dapat mewujudkan dalam perilaku menolak untuk menolong orang lain atau bukan buset yang berasal dari kelompok tertentu. Perilaku ini seringkali dimaksudkan untuk membuat kelompok lain tetap berada dalam posisi yang kurang beruntung. Selain itu, diskriminasi dapat pula berbentuk tokenisme, yakni minimnya perilaku positif terhadap pihak minoritas. Perilaku ini biasanya digunakan sebagai pembenaran bahwa seseorang tidak melakukan diskriminasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengerjakan segelintir etnis minoritas agar tidak dituduh diskriminasi pada pihak luar. Namun secara sistematis, perusahaan tersebut membantu kesempatan etnis minoritas tersebut dalam memiliki jenjang karirnya. Yang berikutnya ada jarak sosial. Dalam hal ini, suatu kelompok membatasi pergaulan dan menjaga jarak dengan kelompok lainnya yang berbeda dari kelompoknya. Adapun indikator jarak sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku endogami, yakni hanya mau menikah dengan anggota kelompoknya sendiri. Yang kedua, ada perilaku berteman atau bergaul. Biasanya hanya berteman dan bergaul dengan anggota kelompok sendiri. Yang ketiga, perilaku bermukim. Contohnya ia mau tinggal menetap di kawasan pemukiman yang dihuni oleh dari kelompok yang memiliki latar belakang sama dengan dirinya saja. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda yang ditunjukkan pada seseorang atau suatu kelompok karena mereka memiliki ciri-ciri tertentu. 1. Primordialisme. Primordialisme adalah pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang pada mulanya melekat dalam diri individu seperti suku, bangsa, ras, dan agama. Primordialisme sebagai identitas sebuah golongan atau kelompok sosial merupakan faktor penting dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang berpegang kuat dalam menghadapi ancaman dari luar. Namun, seiring dengan itu, primordialisme juga dapat membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lain. Primordialisme
dapat terjadi karena adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. Sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial dari ancaman luar dan nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan seperti nilai keagamaan serta pandangan hidup. 2. Etnoseisme. Etnoseisme adalah suatu sikap menilai kebudayaan kelompok atau masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di kelompok atau masyarakat. Karena yang dipakai adalah ukuran-ukuran sendiri, maka orang tersebut akan selalu menganggap kebudayaannya memiliki nilai lebih tinggi daripada kebudayaan lain. Etnoseisme dapat menghambat hubungan antar kelompok dan kebudayaan. Etnoseisme juga menghambat proses asimilasi dan integrasi sosial. Bahkan etnoseisme bisa menjadi potensi konflik antar kelompok. 3. Rasisme dan rasialisme. Rasisme didefinisikan sebagai suatu ideologi. Ideologi ini didasarkan pada kenyataan bahwa ciri tertentu yang dibawa oleh suatu individu atau kelompok sejak lahir dengan menandakan adanya perbedaan, sehingga ciri tersebut dianggap lebih rendah dan mendapatkan perilaku diskriminasi. Bila berbicara tentang rasisme, ini berarti membahas mengenai ideologi yang membenarkan diskriminasi terhadap anggota kelompok ras lain. Namun, jika beralih pada rasialisme, yang dibahas adalah praktek diskriminasi terhadap kelompok ras lain. Praktek itu dapat berupa penolakan menjual atau menyewa rumah kepada anggota kelompok ras lain, menolak lamaran kerja atau pendaftaran pendidikan yang diajukan oleh anggota kelompok ras tertentu, pelarangan terhadap anggota kelompok ras tertentu untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang merajut harmoni dalam masyarakat multikultural Indonesia. Keberagaman kultural Indonesia merupakan suatu kekayaan yang telah ada sejak lama, dengan populasi penduduk yang mencapai 259.940.857 jiwa yang terdapat dalam data Kementerian Dalam Negeri tahun 2011, yang mendiami sekitar 11.000 pulau dari 17.504 pulau di seluruh Nusantara. tidak kurang 200 kultur mayoritas dan bahasa daerah, 6 agama resmi yang sesuai hasil revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu yang dapat dicantumkan dalam EKTP. Akar multikulturalisme inilah yang disadari oleh para pendiri bangsa, sehingga akhirnya memutuskan untuk mempersatukannya dalam ikatan Pancasila dan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walau telah dipersatukan oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman Indonesia tetap menghadapi berbagai macam tantangan. Prasangka dan stereotip sering mencuatkan beragam perilaku yang menimbulkan hambatan-hambatan dalam pergaulan. Sementara etnosentrisme dan fanatisme berkali-kali berujung konflik antar kelompok masyarakat. Untuk mengatasi semuanya dalam rangka merajut harmoni dalam perbedaan, dibutuhkan solusi berlandaskan multikulturalisme serta penguatan masyarakat multikultural. Baik, yang pertama, kebijakan multikultural dari pemerintah. Menurut Hendar Putranto, dalam Ujan 2011 terdapat sejumlah kebijakan multikultural yang bisa diterapkan pemerintah untuk membantu merajut harmoni dalam perbedaan.
Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui kewarganegaraan jamak atau multiple citizenship. Hal ini bermakna pemerintah mengizinkan warganya memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Yang kedua, memberi dukungan terhadap keberadaan media cetak, acara televisi, dan siaran radio dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh beragam kelompok budaya. Yang ketiga, memberi dukungan terhadap pelaksanaan hari libur, festival, dan perayaan-perayaan publik lainnya oleh beragam kelompok budaya. Yang keempat, menerima tidak seragamnya pakaian di sekolah maupun militer atau kepolisian atas dasar keunikan tradisi dan agama. Yang kelima, mendukung musik dan karya seni lainnya yang dibuat serta dipertunjukkan oleh beragam kelompok budaya. Yang terakhir, yang keenam, merumuskan program-program yang memberi akses dan kemudahan bagi kaum minoritas untuk mengaktualisasikan diri mereka dalam politik, pendidikan, dan dunia kerja. Termasuk di dalamnya adalah memastikan bahwa setiap warga negara, apapun latar belakang, tradisi maupun agamanya, memiliki kesempatan yang sama dalam seluruh segi kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia sesungguhnya juga telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagai salah satu bentuk kebijakan multikultural. Pada pasal 3 undang-undang ini dikemukakan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencarian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Sementara itu, pasal 5 yang mengatur penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan hal berikut: perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dan diskriminasi ras dan etnis. Kedua, jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa, perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara. 3. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional. Secara konkret, untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari diskriminasi, pemerintah berkewajiban sebagai berikut: memberikan perlindungan efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi. Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis. Mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Baron dan Brain dalam Sarwono 2012 menjelaskan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan prasangka dan diskriminasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar untuk tidak membenci. Para sosiolog dan psikolog sosial meyakini bahwa anak belajar berprasangka dari orang tua dan media massa. Dengan demikian, upaya logis yang menularkan sikap negatif tersebut kepada anak. Namun, dalam praktiknya hal ini tidaklah sederhana. Seringkali orang dewasa bahkan tidak menyadari prasangkanya sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membantu orang dewasa untuk menyadari prasangka yang dimilikinya. Barulah kemudian memotivasi agar tidak menularkan prasangka tersebut kepada anak-anaknya.
Orang dewasa hendaknya juga mampu mengajarkan anak-anaknya untuk bersikap positif dan menerima keberadaan orang lain dengan penuh ketulusan. Hal ini paling baik dilakukan melalui keteladanan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa prasangka akan menimbulkan ketidaknyamanan bukan saja bagi sasaran prasangka tetapi juga untuk pemilik prasangka. Prasangka yang dimiliki membuat seorang tidak dapat hidup tenang dan selalu merasa khawatir jika berjumpa dengan anggota kelompok yang menjadi sasaran prasangkanya. Jadi, hal terbaik yang dilakukan adalah belajar untuk tidak membenci dan tidak berprasangka. B. Dread intergroup contai. Prasangka yang terjadi antar kelompok dapat dikurangi dengan cara meningkatkan intensitas kontak antar kelompok yang berprasangka tersebut. Ini dikenal sebagai teori contai hypothesis. Dasar argumentasinya adalah meningkatkan kontak memungkinkan timbulnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesamaan-kesamaan yang dimiliki. Pemahaman tentang kesamaan ini selanjutnya akan memunculkan daya tarik dari kedua belah pihak sehingga mampu mengikis prasangka. Sebagai contoh, kelompok A memiliki prasangka terhadap kelompok B. Untuk mengatasinya, kelompok A dapat kita sharing berhubungan dengan kelompok B untuk melakukan kegiatan bersama atau rekreasi dan bertanding olahraga atau berdialog dan berdiskusi tentang berbagai hal dan bertukar pikiran atau pemahaman. Lambat laun, ini akan menimbulkan sikap-sikap bersahabat dan meningkatkan saling pemahaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Yang pertama, belajar untuk tidak membenci. Para psikolog dan sosiolog sosial meyakini bahwa anak belajar berprasangka dari orang tuanya dan media massal atau media sosial. Dengan demikian, upaya logis yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah orang tua atau orang dewasa lain menularkan sikap negatif tersebut pada anak-anaknya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membantu orang dewasa untuk menyadari prasangka dan yang dimilikinya. Barulah kemudian memotivasinya agar tidak menularkan prasangka tersebut kepada anak-anaknya. Dan hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa prasangka akan menimbulkan ketidaknyamanan. Yang ke B, direct intergroup contact. Prasangka yang terjadi antara kelompok dapat dikurangi dengan cara meningkatkan intensitas kontak antara kelompok yang berprasangka tersebut, yang dikenal dengan teori kontak hipotesis. Nah, yang kecil adalah prekagoritasi. Prekagoritasi adalah melakukan perubahan batas antara in-group dan out-group atau antara grup dalam dan grup luar. Dan dengan melakukan prekagoritasi ini, seseorang memperluas area kelompok dalamnya sehingga orang lain yang dianggap anggota kelompok luar bisa diterima sebagai anggota kelompok dalam. Prekagoritasi adalah melakukan perubahan batas antara in-group dan out-group atau antara grup dalam dan grup luar. Dan dengan melakukan prekagoritasi ini, seseorang memperluas area kelompok dalamnya sehingga orang lain yang dianggap anggota kelompok luar bisa diterima sebagai anggota kelompok dalam.